Halo semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aris SPMSI, salah seorang dosen di program studi ilmu gizi, Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, FEMA IPB. Bidang keahlian saya adalah ilmu gizi dan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah ilmu gizi dasar. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang terdiri atas 1 jam perkuliahan di dalam kelas dan 3 jam praktikum. Mata kuliah ini akan membekali mahasiswa dengan berbagai pengetahuan dasar ilmu gizi serta isu-isu gizi terkini. Mengenai pengetahuan dasar terdiri atas pengetahuan tentang energi, zat-zat gizi makro dan mikro, pengukuran dan penilaian konsumsi pangan, penentuan kecukupan energi berdasarkan aktivitas fisik, pengukuran dan penilaian status gizi, pangan fungsional, serta label produk pangan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan akan mampu menjelaskan berbagai hal dasar dalam ilmu gizi yang mencakup energi, zat-zat gizi makro dan mikro, pengukuran dan penilaian konsumsi pangan, penentuan kecukupan energi berdasarkan aktivitas, pengukuran dan penilaian status gizi, pangan fungsional, serta label pangan. Selain itu, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa juga diharapkan mengetahui berbagai isu gizi terkini, baik yang berlangsung di dalam negeri maupun yang berlangsung di luar negeri. Untuk metode yang digunakan dalam penyampaian mata kuliah, terdiri atas ceramah tatap muka di dalam kelas, praktikum berupa survei lapang diantaranya adalah ke Posyandu, lalu latihan serta presentasi dan diskusi, latihan soal, presentasi dan diskusi, dan praktikum di lab fisik untuk topik-topik tertentu. Berikut merupakan struktur materi dalam perkuliahan ini. Salah satu topik yang disampaikan dalam mata kuliah ini adalah mengenai evaluasi zat gizi makro dan mikro pada makanan konvensional dan industri berdasarkan takaran saji. Setelah mengikuti topik ini, diharapkan mahasiswa akan dapat yang pertama membedakan penggunaan istilah takaran saji dan ukuran rumah tangga. Lalu yang kedua memiliki keterampilan untuk menyusun jenis-jenis makanan yang merupakan sumber energi atau zat gizi makro mikro sesuai dengan ukuran sajiannya. Dan yang ketiga mampu mengevaluasi kontribusi energi dan zat gizi makro maupun mikro terhadap angka kecukupan gizi yang dianjurkan, baik itu menurut kelompok umur maupun jenis kelamin. Berikut adalah tayangan pada saat kegiatan perkuliahan topik evaluasi zat gizi makro mikro dilakukan, mulai dari tahap pra-pembelajaran yang meliputi persiapan, persepsi, dan langkah-langkah pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi selamat datang di praktikum kelas mata kuliah ilmu gizi dasar. Hari ini merupakan pertemuan yang ke-9. Ini saya mau memastikan dulu apakah sudah hadir semua atau belum ya? Kelompok 1 ada yang masih belum? Oh, 1 orang lagi. Tapi semua kelompok sudah ada ya, perwakilan semua kelompok sudah ada, terus semua sudah duduk sesuai kelompoknya. 1, 2, 3 dan seterusnya ada ya. Memang mungkin beberapa di antara kalian ada yang belum hadir. Nah, untuk kegiatan hari ini topiknya jadi mengenai evaluasi zat gizi makro dan mikro pada makanan konvensional dan industri berdasarkan takaran saji. Tapi sebelum kita masuk ke materi, sekali lagi materi dalam mata kuliah ilmu gizi dasar itu kan saling berkaitan, saling berkesinambungan. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini pun masih sangat terkait dengan materi-materi praktikum sebelumnya, terutama materi pertemuan di minggu kedua dan ketiga yang menghitung besarnya angka kandungan energi dan zat gizi dari suatu bahan pangan. Nah, dalam praktikum hari ini kira-kira itu juga yang akan kita lakukan. Jadi nanti kita akan menghitung lagi, tapi kalau biasanya kalian menghitungnya langsung gitu ya, artinya misalnya ada suatu bahan pangan dengan berat sekian, artinya kandungan energi dan zat gizinya berapa. Nah, untuk topik ini khusus jadi pertakaran saji. Gitu. Nah, untuk
hari ini jadi seperti biasa nanti akan ada penjelasan materinya terlebih dahulu. Silahkan selama penjelasan materi kalau ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin berpendapat boleh langsung disela seperti biasa. Pertanyaan pun boleh sih, artinya tidak tertutup pada materi ini saja. Kalau misalkan ada materi lain yang ingin ditanyakan boleh seputar gizi. Lalu nanti setelah itu akan ada soal yang dikerjakan langsung hari ini selesai, dan terakhir nanti akan ada tugas yang dikumpulkannya berarti di hari berapa ya? Tapi terbagi menjadi 2 topik, 8 dan 9 ya. Oh, 7 dan 8, maaf. Jadi kalau kalian melihat materinya di buku itu adanya di bab 7 dan 8. Jadi dulu dibagi 2, zat makro sendiri, zat mikro sendiri, tapi karena kita ada tambahan materi yang lain akhirnya disatukan jadi satu pertemuan ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Ya, kalau belum kita langsung ke materinya ya. Baik, tahapan berikutnya yang dilakukan di dalam kelas adalah penjelasan inti materinya serta partisipasi aktif mahasiswa di dalam kegiatan di kelas. Kita mendengar kata takaran saji atau ukuran penyajian biasanya itu agak rancu dengan yang namanya ukuran rumah tangga. Jadi ada 2 istilah yang biasanya kita rancu antara takaran saji dengan ukuran rumah tangga. Nah, di gambar ini ada ilustrasi. Memang ini saya ngambilnya dari luar, jadi bukan merupakan ukuran yang umum di Indonesia. Kalau di Indonesia kan pada saat kita membicarakan satuan bahan makanan, biasanya kan satuannya apa? Piring, terus sendok makan, sendok teh, gelas, mangkok, atau apa, centong gitu ya. Nah, ya kalau di gambar ini memang dari luar, jadi dia kalau orang luar biasanya katanya satuannya pakai tangan biar memudahkan, jadi 1 genggam, 1 ujung jari, atau 1 apa lagi di situ, 1 jempol dan seterusnya. Nah, satuan-satuan ini yang namanya apa? Takaran saji atau ukuran rumah tangga kalau menurut kalian? Ukuran rumah tangga, betul. Jadi sebetulnya sih secara kalau ada contohnya mungkin kalian bisa langsung membedakan gitu ya. Cuma kalau disuruh mendefinisikan nggak tahu nih bisa apa enggak. Tapi ya betul bahwa ukuran-ukuran ini adalah ukuran rumah tangga. Jadi kalau di Indonesia tadi kita mengenalnya 1 centong, 1 sendok, 1 piring, itu adalah ukuran rumah tangga. Nah, terus kalau ukuran sajian yang mana? Ada yang bisa ini enggak? Ada yang tahu nggak sih? Atau misalnya 1 saji itu apa sih artinya gitu? Kalau silahkan mau baca dari buku dulu boleh. Kan tadi ukuran rumah tangga itu artinya ukuran bahan makanan, satuan bahan makanan yang dinyatakan dalam ukuran-ukuran yang biasa kita temui di rumah tangga. Kalau di Indonesia jarang menggunakan satuan jempol, genggam, dan seterusnya. Tapi biasanya yang digunakan adalah tadi gelas, centong, sendok, piring. Kalau ukuran sajian atau ukuran takaran saji ada yang tahu nggak apa? Ukuran untuk 1 kali konsumsi. Jadi ukuran untuk 1 kali konsumsi, entah itu 1 kali minum atau 1 kali makan, itulah yang disebut sebagai ukuran takaran saji. Nah, kalau begitu mungkin nggak ada ukuran takaran saji yang sama dengan URT atau ukuran rumah tangga? Mungkin, betul. Jadi mungkin bisa sama gitu kan. Nah, ini kalau secara definisi, jadi betul tadi yang disampaikan oleh kalian bahwa yang dimaksud dengan takaran saji atau ukuran sajian adalah jumlah untuk 1 kali konsumsi, entah itu 1 kali makan ataupun 1 kali minum. Ya, ini definisi tertulisnya. Silakan kalau misalkan nanti pada saat ujian ada yang menjawabnya ukuran 1 kali makan atau ukuran 1 kali konsumsi, itu juga sama benar. Jadi kalau di sini ditulisnya takaran saji adalah informasi jumlah pangan untuk 1 kali konsumsi yang
kemudian bisa dinyatakan dalam ukuran yang sama seperti ukuran rumah tangganya. Jadi kalau misalnya nasi, ukuran penyajiannya ya satu piring kan ya sama ya seperti ukuran rumah tangganya. Nasi kan ada yang menyatakan dalam satuan piring, atau mungkin ada juga yang menyatakannya dalam satuan centong. Nah ini contohnya, jadi satuannya bisa piring, mangkok, saset, atau berapa buah, berapa keping. Lalu ini untuk ukuran rumah tangga. Jadi antara serving size atau takaran saji dengan URT, harapannya ini. Jadi setelah mengikuti ini, diharapkan kalian bisa dan terampil untuk menginterpretasikan informasi konsumsi pangan yang benar kepada orang lain, kepada responden. Nah, maksudnya gimana? Jadi gini, kita sekarang sedang puasa. Terus pada saat puasa, orang berbuka puasa itu kan dengan berbagai macam makanan. Misalnya apa sih makanan untuk berbuka tuh? Gorengan pakai lontong, es buah, kolak, kurma, apa lagi? Es cendol, es teler, es-esan lah pokoknya. Pokoknya selain es, gorengan pakai lontong, terus ada yang kolak, ada apa lagi tadi? Ada nggak yang makan langsung makan beratnya? Mungkin ada ya. Ada kan. Nah, jadi dia langsung makan berat. Nah dari sekian jenis bahan pangan itu, manakah yang lebih dianjurkan? Pertanyaannya kan itu tuh. Nah untuk bisa menjawab pertanyaan itu, maka kita harus tahu mana makanan yang akan bisa memberikan energi dalam waktu yang singkat tapi jumlahnya cukup besar, tapi secara volume, secara ukuran tidak memenuhi lambung dalam waktu singkat. Maafin. Untuk menilai proses kemajuan belajar, tahapan yang dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan pemantauan secara langsung untuk pengerjaan soal-soal latihan di dalam kelas. Untuk tayangan videonya seperti berikut. Soal, silakan langsung dikerjakan. Jadi 10 soal ini ada jenis-jenis makanan sumber energi. Maaf soalnya belum. Ini baru datanya. Datanya jadi ada 10 bahan pangan, mulai dari minyak kelapa, gula pasir, beras setengah giling, sampai ke yang terakhir itu kacang merah. Ini kandungan energi per 100 gram. Jadi datanya diambil dari tabel DKBM yang ada di buku masing-masing. Nah, terus berikutnya ini ada tabel BDD, lalu takaran saji beserta URT-nya. Jadi misalnya untuk yang pertama minyak kelapa itu satu takaran sajinya 1 sendok makan, beratnya 10 gram. Terus ada nggak di sini kalau yang kalian lihat berat dari URT-nya beda dengan berat takaran sajinya? Ada ya, yang angka takaran sajinya lebih dari 1. Contohnya misalnya kacang hijau. Kacang hijau nomor 6 itu sebetulnya URT-nya 1 sendok makan. 1 URT 10 gram. Tapi 1 takaran saji berarti bukan 10 gram, bukan 1 sendok makan, tapi 10 sendok makan. Berarti beratnya jadi berapa? Jadi 100 gram. Yang dikerjakan bahan pangan yang mana untuk energi atau vitamin A, lalu tuliskan namanya. Nanti kakak Asprak akan membantu mencatat, yang mengerjakan itu siapa, dan langsung kita koreksi jawabannya benar atau enggak. Ya. Kayaknya ini ya urutannya, jadi nama bahan pangan gitu, misalnya minyak ikan. 1 takaran sajinya berapa gram, lalu berarti dihitung kandungan vitamin A-nya sama dengan berapa gitu ya. Berarti kan apa nih rumusnya? Berat dikali kandungan vitamin A per 100 dikali BDD per 0,5.
Nah, ini nanti berapa gitu. Terus dituliskan yang mengerjakan namanya siapa. Sama NIM belakang mungkin ya biar gampang mengidentifikasi. Baik. Nah, ini yang sudah coba dikerjakan oleh teman-teman kalian di depan. Jadi ada berapa tadi? 4 orang. Ada Isfi, terus Jehan, Asifa, dan Aulia. Isfi mengerjakan soal kandungan vitamin A dari daun katuk dalam 1 takaran saji. Sementara yang 3 lainnya mengerjakan kandungan energi 1 takaran saji untuk mie kering, SKM atau susu kental manis, dan jagung kuning. Untuk yang satu dulu deh, untuk vitamin A dalam daun katuk. Jadi 1 takaran saji daun katuknya jadi berapa banyak kalau di situ? Berapa gram? 100 berapa? 150 gram. Oh, 50 gram. 1 takaran sajinya itu 1 mangkok itu 50 gram. Terus kita hitung, rumus perhitungannya benar ya. Jadi berat bahan pangan dikali kandungan vitamin A. Kandungan vitamin A nya 3111 per 100 gram. Ya kadang kita per 100 gram per 100. Kadang nulisnya di bawah 50, kadang di sini. Yang benar sebetulnya di bawah 311. Dikali dengan BDD-nya. Jadi memang sayur-sayuran biasanya nilai BDD-nya rendah. Makanya tadi BDD-nya jadinya 40%. Nah, setelah dihitung dapat 622, bener ya? Kan setengah 3000 dibagi 2 sekitar 1500, 1500 dikali setengahnya lagi ya, 600-an. Nah, 622,2 ini satuannya bukan miligram, tapi harusnya apa? RE. Jadi satuannya retinol ekuivalen. Nanti diperhatikan lagi di dalam penulisan satuan. Untuk vitamin A kadang dinyatakan dalam satuan mikrogram, kadang miligram, terkadang juga retinol ekuivalen. Jadi ya semuanya boleh gitu, tinggal tergantung di situ sedang menyatakannya dalam satuan apa. Kalau untuk kasus ini biasanya retinol ekuivalen atau RE. Nah, terus pada saat kita hitung kontribusinya, berarti angka tadi 622 dibagi dengan 600. 600 itu adalah angka kecukupan vitamin A untuk perempuan usia 19 tahun dengan berat badan rata-rata populasi di Indonesia. Karena tadi kita langsung mengambil datanya dari tabel AKG. Dapat 103,7%. Ya, jadi benar. Jadi memang untuk pangan-pangan tugas-tugas yang telah dikerjakan oleh mahasiswa akan dinilai sesuai dengan pembobotan yang telah dirancang dan disampaikan dalam kontrak perkuliahan. Untuk pembobotan tugas serta kontrak mata kuliah dapat disimak pada tayangan berikut. Sebagai penutup kegiatan di dalam kelas,
Berikut tayangan yang menunjukkan rangkuman pembelajaran yang telah dilakukan serta rencana tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya. Di rumah, di kosan atau di asrama, karena kita sekarang sedang puasa, mayoritas puasa kan ya, mungkin ada yang nggak puasa. Jadi kita akan lakukan hal yang sama, tugasnya kelompok juga ya. Apa individu? Individu aja. Ya tugasnya individu, maaf saya kelupaan sama kelas yang tadi pagi. Jadi tugasnya individu biar sama dengan kelas yang tadi pagi. Kalian diminta untuk mengurutkan makanan berbuka puasa. Silahkan, makanan berbuka puasa kan macam-macam nih. Manakah 10 makanan berbuka puasa yang kontribusi energi dan proteinnya paling besar? Mulai dari paling kecil sampai ke yang paling besar. Jadi yang dihitung energi dan protein. Sekali lagi, tugas untuk di kosan atau di asrama, setiap mahasiswa diminta untuk menghitung kandungan energi dan protein dari makanan berbuka puasa. 10 makanan berbuka puasa, mulai dari yang paling kecil ke yang paling besar, yang dihitung energi dan protein saja. Jadi makanan berbuka puasanya 10 macam gitu. Jadi silakan, boleh kurma, boleh kolak, boleh apalagi gorengan, apa aja deh, bebas. Yang memang umum dikonsumsi sebagai makanan berbuka puasa. Disertai dengan foto makanannya. Jadi sebaiknya sih yang memang kalian beli. Ya nanti buka puasanya apa gitu kan, nah itu yang dibeli. Nah mungkin satu orang kan nggak beli 10 jenis makanan ya. Nah yang berikutnya misalnya foto makanan temennya boleh. Bingung nggak dengan penugasannya? Bingung. Jadi tugasnya sama seperti yang dilakukan di dalam kelas. Cuma bedanya yang kalian hitung adalah makanan berbuka puasa. Jumlah makanannya 10. Nah 10 ini ya nggak mesti kalian semua gitu kan. Boleh punya temennya minta fotonya dong gitu kan. Satu takaran sajinya sebesar apa sih? Oh ternyata misalnya kalian dan teman kalian sebetulnya sama-sama beli ayam geprek gitu kan. Tapi beda tenan, beda warung. Satu yang di ayam geprek apa Cik Enti. Satu lagi mungkin ayam geprek yang di atau The Bro gitu. The Bro gitu kan. Nah, silakan. Karena bisa jadi ukuran serving size nasinya beda. Nah, boleh misalnya itu tapi dituliskan, kalau sama-sama ayam geprek kan jadi sama, tapi dituliskan secara spesifik ini ayam geprek dari warung mana gitu ya. Nggak apa-apa, kita tuliskan aja, kan nggak menjatuhkan warung manapun, hanya untuk mendata saja. Misalnya ini yang saya beli ayam geprek Cik Enti, teman saya belinya ayam geprek yang tadi pawon atau ayam geprek yang lain lah banyak. Atau misalnya ada yang beli nasi gorengnya dari warung yang mana gitu dituliskan. Jadi ada 10 item, nanti kalian hitung kandungan energi dan proteinnya, terus lakukan proses yang sama. Berarti berapa kontribusi terhadap AKE, energi dan protein dari bahan makanan tersebut. Nah ini agar lebih sesuai berarti pakainya AKE dan AKP kalian masing-masing. Ya kan ini semua umurnya mungkin di kisaran 9. Terus satu lagi untuk penugasan ada yang ditanyakan dulu nggak? Ya boleh. Diketik aja deh biar lebih mudah. Apa lebih mudah ditulis tangan? Iya, biar enak gitu. Karena kan kalian foto pakai handphone biasanya kan, biar lebih mudah. Terus nanti dikumpulkan file aja. Kalau ditulis tangan, nanti harus janjian dengan kakak Asprak. Sementara batas waktu pengumpulannya hari apa? Hari Sabtu, hari Minggu, Senin. Ya, hari Minggu nggak apa-apa mungkin ya. Ya, batas waktu pengumpulannya hari Minggu. Jadi kalau hari Minggu kan susah tuh ketemu di kampus. Mungkin kalian ada yang pulang gitu kan, karena rumahnya di sekitar Bogor. Jadi file saja. Nah, untuk pertemuan hari ini, jadi
tadi ya, intinya kita sudah mempelajari URT dan takaran saji. Sekali lagi harapannya setelah mengetahui takaran saji ini kalian jadi tadi bisa merekomendasikan paling enggak dari sekian banyak makanan, misalnya sama-sama makanan berbuka puasa, sama-sama makanan sumber energi, tapi mana yang lebih dianjurkan? Pertimbangannya tadi ya tentunya kandungan energinya dan satu lagi volume dari makanan tersebut, apakah nanti akan memberatkan organ tubuh atau tidak. Karena tadi misalnya kasus yang saat ini kan sedang berpuasa, tentu meskipun makanan ini tinggi energi, tapi kalau misalnya volumenya sangat besar, maka akan membuat perut langsung penuh, jadi orang itu akan kesulitan untuk melakukan aktivitas yang berikutnya. Nah, lalu satu lagi, untuk minggu depan masih belum libur kan ya? Ya, jadi kalender akademik IPB itu kan baru libur tanggal berapa? Tanggal 17. Jadi minggu depan tanggal 13 kita masih ada praktikum seperti biasa di sini. Nanti materi yang akan kita bahas mengenai pengukuran dan penilaian status gizi bayi dan balita. Nanti ya praktikumnya seperti biasa di sini. Lalu untuk praktikum yang minggu berikutnya, artinya setelah Lebaran, itu harusnya kan survei, presentasi hasil survei. Nah, silahkan untuk kelompok yang misalnya dokumen surat perizinannya masih belum jelas, belum dapat, atau misalkan ada yang diralat, kan ada ya kalau nggak salah diralat, cuman ya tadi untuk penandatanganan surat itu kadang berproses gitu, jadi nggak bisa kemarin minta sekarang selesai, kadang ya tadi harus nunggu. Nggak apa-apa, tetap diproses, semoga nanti setiap kelompok bisa survei posyandunya. Tapi tadi lagi-lagi masih setelah Lebaran. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup kelasnya? Iya, boleh. Tadi kalau untuk makanan beratnya dimasukin kan? Makanan beratnya boleh. Kalau misalkan ada yang buka puasanya makanan berat gitu kan, silakan. Tapi kalau misalnya ayam geprek atau itu Boleh. Nasi dan ayam geprek jadi satu dong, karena satu. Jadi yang dimaksud dengan makanannya di sini adalah makanan untuk yang lengkap gitu ya. Kan kalau misalnya makan berat itu kan nggak hanya nasinya saja kan, tapi nasi dengan lauk. Jadi itu udah satu menu. Jadi yang dihitung mungkin sebetulnya menu aja kali ya, menu berbuka puasa. 10 menu berbuka puasa. Makanya tadi sebaiknya di awal coba di browsing dulu makanan-makanan yang tunggal yang biasa digunakan untuk berbuka puasa. Biasanya apa sih? Nah, kurma, gorengan gitu kan, biar kalian menghitungnya nggak terlalu banyak. Tapi itu yang real dimakan oleh kalian atau teman kalian gitu kan. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Nggak ada? Baik, kalau gitu bisa kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ya apa yang sudah kita pelajari kalian masih tetap ingat gitu ya, karena kecenderungannya hari ini ingat, besok udah lupa. Baik, terima kasih. Selamat sore, selamat berbuka puasa masih jauh. Masih jam berapa? Masih setengah 3. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tayangan video saya sebagai bagian dari dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.